Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah sahabat Nabi yang sangat mulia, sahabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Sauban. Mungkin kita juga sering mendengarkan kisah tersebut. Dalam kisahnya teman-teman sekalian, beliau adalah dikenal seseorang yang sangat gemar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Beliau selalu berposisi di bagian pojok. Dengan artian beliau bukan ingin memojok, tetapi beliau ingin khusyuk, beliau ingin istilahnya tidak ingin mendapatkan singgungan dari orang lain. Lalu suatu ketika teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika hendak dilaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dilihat dan diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sauban ini tidak datang. Lantas lalu bertanyalah Rasulullah kepada para sahabatnya, adakah kalian melihat Sauban wahai sahabatku? Nabi berkata seperti itu. Lalu para sahabat pun tidak tahu di mana keberadaan Sauban sahabat yang mulia. Lalu waktu itu ingin dilaksanakan sholat subuh, maka takut habis waktu subuh, diputuskanlah untuk dilaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Lalu sesudah sholat subuh berjamaah, sahabat beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diputuskanlah untuk melihat, menengok keberadaan sahabat yang mulia Sauban. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, ternyata setelah ditelusuri 3 jam jarak masjid ke rumah Sauban sahabat yang mulia ini. Lalu Rasulullah pun berjalan terus bersama sahabatnya menuju rumah Sauban ini. Lalu mereka mendapati istrinya. Lalu Rasulullah pun langsung bertanya kepada istri dari Sauban ini, di manakah Sauban? Lalu Rasulullah pun berucap seperti itu. Lalu istrinya pun menjawab, beliau sudah wafat wahai Rasulullah. Masya Allah, apa yang terjadi? Lalu Rasulullah bertanya lagi, adakah yang istimewa saat sebelum sakratul mautnya Sauban? Lalu istri pun menjawab, tidak ada yang istimewa wahai Rasulullah, tapi saya tidak memahami sama sekali ada 3 hal Rasulullah. Lalu beliau pun tersenyum. Rasulullah tersenyum. Inilah poin yang akan disampaikan wahai teman-teman sekalian. Kita pahami ketika sakratul maut terjadi pada dalam diri kita, maka Allah akan menampakkan pahala yang sangat besar kepada kita. Lalu Rasulullah pun menjawab 3 hal yang dibingungkan oleh istrinya. Yang pertama itu adalah, kenapa tidak lebih jauh lagi, kata. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kita pahami teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi poinnya adalah, kenapa tidak lebih jauh lagi, kata Sauban. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian, ternyata di waktu sakratul maut kita nantinya dinampakkan segala pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan. Karena sahabat yang mulia ini Sauban gemar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ditelusuri tadi dari masjid ke rumahnya 3 jam jaraknya, maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang ia langkahkan kakinya diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat banyak. Bukankah dalam hadis kita ketahui setiap langkah kita ke masjid diberikan pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita? Yang kedua, teman-teman sekalian, Sauban katakan tadi, kenapa tidak yang baru? Masya Allah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ternyata semasa hidupnya beliau pernah memberikan pakaian yang tidak baru kepada seseorang. Ketika itu pada musim dingin, beliau sedang memakai 2 pakaian yang tebal, lalu dia hanya memberikan bagian dalamnya saja, bukan bagian luarnya saja. Ternyata bagian yang luarnya ini saja yang baru, bukan bagian yang dalamnya. Makanya dia katakan kenapa dia tidak memberikan yang baru itu.
dia sangat menyesal sekali karena besar sekali pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak semuanya? Masya Allah, teman-teman, perlu kita pahami. Ternyata sahabat mulia ini sewaktu hidupnya sangatlah senang berbuat kebaikan kepada orang lain, sangatlah senang berbagi kepada orang lain. Beliau lalu dia katakan dalam akhir hayatnya, kenapa tidak semuanya? Maka ternyata sangatlah besar pahala yang Allah berikan di waktu kita sakratul maut, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil sewaktu Allah memberikan kita di saat sekarang ini nikmat yang sangat banyak, nikmat usia, nikmat iman. Maka dari itu kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.